Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya, tentunya Uki. Kita bahas untuk video kali ini adalah tentang yang lagi marak ya, yaitu tentang Pak Jokowi guys. Ada apa dengan Pak Jokowi, presiden kita yang tinggal beberapa hari ya, beberapa bulan ya, sebulan lagi ya, bakal ya kalian tahu lah. Nah ini seperti apa videonya, yuk kita lihat. Sebelumnya bantu subscribe ke Kelvin dan bantu subscribe dan ditunggu video-video selanjutnya. Kita lihat guys videonya seperti apa. Saat Jokowi legalkan ekspor pasir laut yang sudah dilarang 20 tahun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya selama 20 tahun mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal. Aktivitas melegalkan aktivitas pengerukan dan pengiriman pasir laut dari wilayah Indonesia untuk kemudian dijual ke luar negeri diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor. Aturan lainnya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Untuk diketahui saja, kedua Permendag baru yang melegalkan ekspor pasir laut itu merupakan aturan turunan dari peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam pasal 16 tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan alasan mengendalikan sedimentasi di laut. Dalam pasal 8, Jokowi mengizinkan aktivitas pengerukan pasir laut dengan alasan pembersihan sedimentasi, di mana dalam pengerukan pasir laut diprioritaskan kapal isap berbendera Indonesia. Izin ekspor pasir laut hasil kerukan itu kemudian dipertegas Jokowi dalam pasal 9. Hasil pengerukan pasir laut dari aktivitas pembersihan sedimentasi bisa dijual ke luar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Waduh, Kalian mana harus guys? tahu kalau negara kita punya sejarah kelam karena mengekspor pasir laut ke negara lain. Wow. Hasil, negara kita banyak mengalami kerugian. Saking merugikannya, pemerintah RI sudah menghentikan praktek ini sejak 20 tahun yang lalu. Dan kalian tahu apa yang terjadi sekarang? Baca berita di bawah ini. Sah, RI resmi buka keran ekspor pasir laut usai 20 tahun dilarang. Saat Jokowi legalkan ekspor pasir laut yang sudah dilarang 20 tahun, menjelang lengser, Mulyono nampaknya semakin sering membuat kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Baru saja kemarin pemerintah mengumumkan akan kembali membuka keran ekspor pasir laut ke luar negeri. Puluhan perusahaan sudah langsung rebutan untuk mendapatkan proyek ini. Puluhan perusahaan daftar izin pengerukan pasir laut. Artinya apa? Artinya ada cuan. Ada keuntungan yang sangat menggiurkan. Sekarang gua kasih tahu nih beberapa alasan kenapa ekspor pasir laut ke luar negeri itu akan sangat merugikan negara Indonesia. Yang pertama, akan merusak ekosistem pesisir dan juga laut. Sebagai dampaknya, para nelayan akan semakin terpuruk karena tangkapan ikan mereka akan merosot drastis. Dampak yang kedua, pulau-pulau kecil terancam tenggelam dan menghilang. Dan sejarah kelam yang harus kalian ketahui adalah dulu Indonesia sering mengekspor pasir ke Singapura. Pada saat itu, volume ekspor pasir ke Singapura mencapai 250 juta meter kubik per tahunnya. Dan pasir kita dibeli dengan harga yang sangat miring, 1,3 dolar Singapura per meter kubik. Padahal harga masih bisa dinaikkan ke 4 dolar Singapura. Dan dengan selisih harga itu, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai 540 juta dolar Singapura atau sekitar 2,7 triliun rupiah per tahun. Dan dampaknya, Pulau Nipa hampir tenggelam karena abrasi. Padahal Pulau Nipa ini adalah tolak ukur perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Dan dampak lainnya adalah daratan Singapura semakin luas yang awalnya hanya 578 km persegi, sekarang menjadi 719 km persegi, nambah 25% daratannya. Sementara pulau-pulau kecil di Indonesia menghilang dan tenggelam. Yang tentu masih banyak mudorot lainnya seperti perubahan iklim dan lain-lain. Tapi kayaknya pemerintah kita nggak bakal mikir sampai sana ya. Karena Mulyono sebagai kepala negara kayaknya juga nggak paham soal konsep environmental ethic. Yang ada di kepalanya cuma bisnis, bisnis, dan bisnis. Cuan, cuan, dan cuan. Meski demikian, pemerintah berdalih bahwa pasir yang akan diekspor ini katanya adalah pasir hasil sedimentasi. Mereka menggunakan alibi sebagai upaya pembersihan untuk menjaga ekosistem, dan juga katanya kebutuhan pasir di dalam negeri sudah tercukupi. Akan membuat regulasi yang ketat, tapi percayalah, semua alibi itu hanyalah omong kosong. Jokowi resmi buka lagi ekspor pasir laut yang udah 20 tahun dilarang.
Ya teman-teman, keputusan ini bikin nelayan Bitan ketar-ketir. Mereka takut kalau laut rusak dan pendapatan penghasilan mereka hilang. Kebijakan ini muncul setelah revisi 2 aturan baru, teman-teman. Katanya sih hal ini buat atasi sedimentasi laut, tapi dampaknya buat ekosistem laut gimana? Apalagi nelayan udah mulai protes nih, teman-teman. Jadi, ekspor pasir laut ini cuma bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Tapi masalahnya, buat nelayan, aktivitas tambang ini bakal merusak habitat ikan dan bikin air laut keruh. Dan itu artinya apa? Ya, mereka terancam kehilangan sumber penghasilan, teman-teman. Yang dimana mereka ini takut kalau tambang pasir laut buat ekspor ini bakal ngehancurin laut mereka. Nelayan nggak punya kuasa buat nolak. Jadi mereka cuma bisa berharap pemerintah nggak sembarangan kasih izin. Bahkan mereka minta ganti rugi kalau tambangnya beneran jalan. Jadi teman-teman, apakah kebijakan ini beneran buat perbaiki ekosistem laut? Atau malah cuma demi kepentingan bisnis semata yang nggak mikirin nasib nelayan di sana? Apa pemerintah siap tanggung jawab soal ini? Bahkan Bu Susi aja, teman-teman, sampai ngerespon ini dengan simbol sedih. Share pendapat kalian di komen. Waduh, gimana guys menurut kalian guys? Orang ini dapat info akurat. Saya khawatir presiden pertama yang dihukum adalah Presiden Jokowi. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Ceng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nah ini Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas. Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan keluar dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Kalau Waduh, kita menurut kalian kaji gimana, secara guys? teliti, model pemerintahan Pak Jokowi di era kedua ini lebih dekat mengadopsi gaya Pak Harto ketimbang gaya Pak Habibie. Saya sudah berulang kali mengatakan itu. Apa gaya Pak Harto itu? Gaya Pak Harto itu mengorbankan prinsip yang lain demi prinsip yang lain. Apa prinsip yang lain itu? Pembangunanisme lebih diutamakan ketimbang pembangunan rohani bangsa. Pembangunan fisik lebih diutamakan dengan pembangunan rohani bangsa kita. Gitu. Itu agak berbeda dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu mencoba menyeimbangkan antara pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan yang bersifat rohani. Gitu. Nah, di era Pak Jokowi ini ada pola atau ada corak pemerintahan, khususnya di era yang kedua ya, yang sepertinya mengadopsi gaya Pak Harto. Waduh. Tidak saya terima permohonan maaf Bapak. Ini adalah suara hati dari sebagian masyarakat Indonesia, Pak. Bulan depan Bapak purna tugas. Mungkin selesai buat Bapak, tapi tidak buat saya. Setidaknya ada tanggung jawab atas kebijakan Bapak yang menyakiti kami dengan cara Bapak mencederai konstitusi. Belum selesai buat kami, Pak, karena ini akan jadi PR kami untuk memperbaiki negeri ini. Bapak telah meninggalkan banyak cacat pada tubuh Ibu Pertiwi. Banyak anak bangsa yang menjerit tapi tidak pernah Bapak dengarkan. Karena telinga Bapak terlalu sibuk mendengarkan rengean anak-anak manja Bapak. Bapak sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak Bapak. Lalu bagaimana dengan masa depan anak-anak bangsa yang lain? Di pundak mereka sudah ada beban hutang negara, Pak. Dengan pajak-pajak dan iuran-iuran yang Bapak tinggalkan. Mereka bersuara, tapi mereka Bapak bungkam. Tapi kecintaan mereka terhadap negeri ini mengalahkan kebencian mereka terhadap perbuatan Bapak. Bapak dengar semalam lagu Tanah Airku menggema, menggelora di GBK. Itu adalah satu contoh kecil kecintaan kami terhadap negeri ini, Pak. Nasionalisme kami yang membuat kami bertahan, berjuang, dan menjadi garda terdepan untuk Ibu Pertiwi. Nasionalisme Bapak kalah dengan anak-anak yang semalam ada di GBK. Apakah hati nurani Bapak tidak terketuk? Saya menolak permohonan maaf Bapak. Dan saya menuntut pertanggungjawaban Bapak atas kerusakan yang Bapak tinggalkan kepada negeri ini. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih tentang video ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya dipencerong ya guys ya. See you guys.